Bab 6081. Steve dikejutkan oleh lelaki tua jorok di depannya dengan janggut jorok dan rambut beruban. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengenalinya sebagai anggota keluarga Rothschild, dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal saya?" Ayah Walter menangis dan berkata, "Ya. Tentu saja, aku mengenalmu. Anda adalah sang patriark, putra sulung Simon Rothschild. Nama Anda Steve Rothschild, saya kerabat jauh Anda. Nama saya Steve Hogwitz, dan saya adalah kepala keluarga Hogwitz. Sama seperti kamu, namaku Steve juga. Tolong selamatkan aku dan anakku." Setelah mendengar ini, Steve memandang pria yang menangis di depannya dan pria yang menangis dan berjuang di ranjang rumah sakit. Melihat orang sakit yang ingin duduk, dia benar-benar ketakutan. Meskipun kali ini dia diperintahkan untuk mencari ayah dan anak itu. Dia tidak pernah bermimpi akan menemukannya pada hari pertama dia tiba di Aurous Hill. Yang lebih mengejutkannya adalah ayah dan anak itu sebenarnya ada di tangan Charlie. Dan dia disiksa dengan sangat menyedihkan. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya pada Charlie. "TNW, apa yang terjadi?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu tanyakan?" Steve berkata dengan tergesa-gesa. "Mengapa keduanya ada di sini? Mereka adalah orang-orang yang ingin saya temukan di Aurous Hill kali ini." "Oh." Charlie tersenyum dan berkata, "Jadi kalian adalah saudara. Ayo Jiro, buka pintunya dan biarkan kerabatnya bersatu kembali." Jiro berkata dengan rajin, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan membuka pintunya sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan banyak kunci dari sakunya dan mengambil salah satunya. Bergerak maju dan membuka pintu besi. Di dalam, ayah tua Walter melihat pintu besi terbuka dan berlutut di depan Steve hampir tanpa berpikir. Dia menangis dan berkata, "Tuan, jika kita berbicara tentang hubungan darah, saya bisa dianggap sebagai sepupu jauh Anda. Demi kerabat, kamu harus membawa aku dan anakku kembali apapun yang terjadi. Dan jika kamu meninggalkan kami di sini, kami berdua akan segera mati." Steve dengan cepat berbalik dan berkata kepada Charlie, "TN Wade, itu, keduanya adalah orang yang aku cari kali ini." Charlie mengangkat bahu dan berkata dengan nada dingin, "Selamat, sekarang kamu telah menemukannya, kali ini kamu datang ke Aurous Hill untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa tujuan telah tercapai dan manfaat telah tercapai. Orville akan menyiapkan meja untuk kamu rayakan." Steve segera memohon, "Tuan Wade, dua orang ini dari kerabat keluarga saya. Saya datang ke sini kali ini untuk menemukan mereka dan membawanya kembali. Saya juga berharap Anda bisa menjadi bangsawan dan membiarkan mereka pergi bersama saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Steve, Anda belum tahu mengapa mereka dibawa pergi. Saya memenjarakan mereka di sini, dan Anda berani meminta saya mengirim mereka kembali tanpa rasa malu. Kenapa kamu begitu yakin sehingga aku tidak berani membiarkan mereka mengunci kembali?" Melihat Charlie sedikit marah, Steve dengan cepat berkata dengan nada memohon, "TN Wade, aku jelas tidak bermaksud demikian. Tadi saya sangat ingin menyelamatkan orang, tetapi saya tidak memahaminya dengan jelas. Aku ingin tahu kesalahan apa yang mereka berdua lakukan hingga dikurung di sini olehmu?" Charlie memandang orang yang berlutut di tanah Steve Hogwitz dan berkata dengan tenang, "Ayo, kamu juga dipanggil Steve." Dan dia juga dipanggil Steve. "Datang dan bicaralah dengan Steve ini. Katakan padaku, hal baik apa yang telah kamu dan putramu lakukan." Saat dia berbicara, Charlie memperingatkan dengan suara dingin, "Kamu harus menceritakan semua yang telah kamu lakukan. Kalau tidak, aku akan membuatmu makan makanan anjing untuk sebulan." Steve Hogwitz berkata dengan cepat, "Pak, ini masalahnya, anak saya bingung sejenak." Sambil berkata, dia menjelaskan bagaimana Walter jatuh cinta pada Doris. Dan kisah Embran Group menjelaskan secara detail bagaimana dia meracuni ayah Doris, menyebabkan ayahnya menderita gagal ginjal. Dan bagaimana dia menggunakan masalah ginjalnya untuk memaksa Doris tunduk. Bab 6082. Karena Charlie ada di sisinya, dia tidak berani bersembunyi atau menutupi sama sekali. Setelah dia selesai mengatakan ini, Charlie di sampingnya mencibir, "Kamu benar-benar bali mata yang tidak tahu malu. Anda sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang serangkaian perilaku tercela yang dilakukan putra Anda. Tindakan yang disengaja di sini semuanya terkait satu sama lain.
Apakah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan bahkan merencanakannya sejak lama? Pertama-tama Anda menyebut putra Anda sedang bingung untuk sementara waktu. Apakah ini hanya kebingungan sementara? Apakah ini setidaknya 1 bulan kebingungan? Hati Steve bergetar ketakutan, dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya. T.N. Wade benar. Saya menggunakan kata-kata yang salah. Putraku memang bajingan. Semua ini sudah direncanakannya sejak lama. Setelah itu, dia kemudian dengan cepat berkata, Tuan Wade, tolong jangan khawatir. Kami sangat bersedia meminta maaf kepada Wang dan keluarganya serta memberikan kompensasi finansial. Kami hanya meminta Anda memberi kami kesempatan. Kami pasti bisa mendapatkan pengampunannya. Charlie berkata dengan sinis, menurutku kalian sangat artistik dalam pidatomu. Apapun yang Anda katakan dari mulut Anda bisa terdengar muluk-muluk. Sesuai dengan maksud yang baru saja Anda katakan, apakah Anda ingin menyatakan bahwa masalah ini milik Anda? Bahwa masalah Doris dan keluarganya tidak ada hubungannya denganku? Selama Anda bisa mendapatkan pengampunan dari Doris dan keluarganya, masalah ini harus dikesampingkan. Steve Hawkins memang berpikir demikian dalam hatinya, tapi dia sama sekali tidak berani mengakuinya di depan umum. Jadi dia hanya bisa berkata dengan ekspresi sedih. T.N. Wade, kamu salah paham. Itu tidak berarti itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya berharap mendapat kesempatan untuk meminta maaf kepada Wang dan ayahnya. Dan gunakan tindakan praktis untuk mendapatkan pengampunan mereka. Charlie memandang Steve Rothschild di samping dan berkata dengan tenang. Dengar, kamu bisa menyalahkanku karena memperlakukanmu dengan segala cara. Kalian semua sialan, lihat cara dia berbicara, apakah kami mirip denganmu? Setelah mendengar apa yang terjadi barusan, hati Steve sudah terpuruk. Sekarang dia melihat ayah Walter masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan sedang membicarakan sesuatu. Dia tahu bahwa sangat mustahil untuk membawa orang ini pergi. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Charlie. Dia sangat menyadari perilaku Charlie. Selama Anda punya niat untuk memprovokasi dia, dia tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi memprovokasi dia. Walter itu berani membunuh orang-orang Charlie. Menurut karakter Charlie, merupakan keajaiban dia tidak terbunuh. Selagi dia memikirkannya, Steve Hawkins berlutut di kakinya dan menangis serta memohon. Pak, tolong katakan sesuatu, Tuan. Saya dan putra saya mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sini sepanjang waktu. Tolong, demi hubungan kita. Tolong selamatkan kami, apapun yang terjadi. Anak saya memang melakukan kesalahan, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia harus diserahkan ke polisi daripada ginjalnya dirusak dan dipaksa menjalani kehidupan kegelapan di sini. Steve Rothschild memandang pria obsesif di depannya dan sangat marah. Dia mengutuk dalam hatinya, sial, anakmu telah melakukan hal kotor seperti itu. Kamu masih tanpa malu-malu memintaku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku baru saja bertanya pada Charlie. Memohon belas kasihan. Kurasa Charlie akan membenciku di dalam hatinya. Saat ini, Walter yang berada di ranjang rumah sakit juga kesulitan untuk turun dari tempat tidur. Kemudian dia perlahan merangkak menuju pintu seperti anjing sakit yang setengah mati, menangis dan memohon. Tuan, tolong selamatkan kami, tolong. Ayah Walter bertemu Steve. Ekspresinya tidak yakin dan dia tidak mengungkapkan posisinya. Dia memeluk kakinya dan berteriak, Steve, tolong katakan sesuatu. Kami adalah saudara. Darah lebih kental dari air. Kehidupan ayah dan anak kami bergantung padamu. Itu ada di tanganku. Melihat situasi ini, Steve Rothschild kehilangan kesabaran. Mengangkat tangannya menampar langsung wajah ayah Walter, dan mengumpat dengan marah. Dasar bali mata gumbak, apa identitasmu? Apakah kamu pantas diberi nama yang sama denganku?